Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat Siddiq Anur Channel yang mudah-mudahan dirahmati Allah, selamat datang kembali di Siddiq Anur Channel, tempatnya kalam penuh hikmah, motivasi hati, tips-tips islami, serta kisah hikmah yang menenteramkan jiwa dan penuh dengan motivasi. Di sini kita tidak hanya mendengar kata-kata, tapi menyelami makna, menemukan cahaya, dan menyalakan semangat untuk hidup lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, duduk sejenak, buka hati, karena mungkin saja hari ini ada satu kalimat yang bisa mengubah hidup kita selamanya. Hari ini kita akan menyelami perjalanan hidup Sunan Kalijaga, seorang wali songo yang dikenal karena kecerdasannya dalam berdakwah melalui budaya. Ia bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang seniman, budayawan, dan pemimpin spiritual yang mampu menembus hati rakyat tanah Jawa khususnya. Maka siapkan hati kita, karena kisah ini penuh makna dan penuh dengan inspirasi bagi kita. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Said. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban, wilayah penting di pesisir utara Jawa. Beliau adalah putra dari seorang tokoh terhormat. Hidupnya di istana tidak menjadikannya puas dengan gelimang harta. Akan tetapi, beliau selalu diliputi dengan keresahan karena ketimpangan sosial pada rakyat-rakyatnya. Sunan Kalijaga melihat rakyat miskin semakin menderita dan para pejabatnya berfoya-foya dan bermewah-mewahan. Sehingga dari keresahan inilah Raden Said keluar dari istana dan menjadi seorang perampok. Perampok yang bukan sekedar perampok, tapi perampok yang berjiwa sosial. Merampok dari saudagar-saudagar kaya untuk diberikan hasilnya kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin. Sehingga sahabat, masa mudanya jauh dari cahaya agama. Ia dikenal sebagai Beranda Lokajaya, seorang perampok yang sering merampas harta para saudagar kaya dengan alasan membela kaum miskin. Namun di balik kekerasannya tersimpan jiwa pencari kebenaran. Dan pada akhirnya pertemuannya dengan Sunan Bonang mengubah jalan hidupnya selamanya. Mengubah dari seorang Beranda Lokajaya menjadi salah satu dari bagian Wali Songo. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, suatu hari Raden Said mencoba untuk merampok Sunan Bonang, seorang ulama yang pada saat itu menjadi tokoh bagian dari Wali Songo. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Sunan Bonang malah memberikannya sebuah tongkat dan memerintahkannya untuk menancapkan di sungai, dan sehingga membuat air sungai berhenti mengalir. Peristiwa inilah yang menyentuh hati Raden Said. Dalam hatinya bertanya, siapakah orang itu? Lantas ia duduk merenung selama 3 tahun di pinggir sungai. Maka dari sinilah ia dijuluki Kalijaga, yang berarti penjaga sungai. Sunan Bonang akhirnya mengangkatnya menjadi murid
dan mengajarkan Islam secara mendalam. Dan dari titik sinilah kajian-kajian Islam, strategi dakwah mulai ia terima dari seorang guru, Sunan Bonang. Sunan Kalijaga belajar tidak hanya ilmu syariat, tetapi beliau juga belajar hikmah dakwah, strategi sosial, dan kearifan lokal. Ia memahami bahwa untuk mengislamkan tanah Jawa perlu pendekatan yang lembut dan sesuai dengan budaya. Sehingga ia beranggapan tidak mungkin untuk menghilangkan, menghapus daripada budaya Buddha dan Hindu, akan tetapi bagaimana caranya agar supaya kajian-kajian Islami masuk di dalam budaya tersebut. Lantas ia pun diangkat menjadi salah satu dari bagian Wali Songo dengan tugas dakwah melalui budaya dan kesenian. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seniman dakwah. Ia menggunakan wayang kulit untuk mengajarkan tauhid. Tokoh-tokoh seperti Mahabharata dijadikan sarana menyampaikan nilai-nilai Islam. Maka dari sinilah gaya dakwah yang luar biasa yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Wayang kulit yang merupakan tradisi dari budaya lokal bisa dijadikan sebagai alat untuk berdakwah menyiarkan agama Islam. Tokoh-tokoh Mahabharata yang identik dengan Hindu Buddha dijadikan sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai Islami. Ia pun menciptakan lagu-lagu tembang Jawa Islami seperti Ilir-Ilir dan juga lagu Gundul-Gundul Pacul. Lagu-lagu ini mengandung filosofi Islam yang sangat dalam, namun dibalut dalam bahasa rakyat sehingga dapat menyentuh masyarakat pada saat itu. Ia juga menciptakan busana muslim khas Jawa seperti baju takwa dan belangkon agar masyarakat tidak merasa asing dengan Islam. Dengan mempertahankan budaya lokal ini, mempertahankan kearifan lokal ini, dakwah Islam masuk dengan sukarela dan menerimanya dengan penuh kelapangan dada. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Sunan Kalijaga adalah simbol dari Islam yang membumi, Islam yang tidak menghapus budaya tapi memurnikan isinya, Islam yang tidak menentang budaya tapi bagaimana caranya budaya itu dipoles dengan nuansa Islami. Sehingga berkat pendekatan ini banyak rakyat Jawa yang masuk Islam dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Karena masyarakat Jawa mengakui bahwa budaya yang dia miliki tidak ditentang bahkan dihilangkan. Tapi dengan gaya dakwah yang semacam inilah akhirnya Sunan Kalijaga mendapatkan banyak pengikutnya. Karena dakwahnya menyentuh hati dan juga sesuai dengan jiwa rakyat. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Sunan Kalijaga wafat pada usia lanjut dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Makamnya menjadi tempat ziarah ribuan orang setiap tahun. Namun, nama dan ajarannya terus hidup dalam budaya Jawa hingga kini. Nama Sunan Kalijaga kerap dijadikan sebagai simbol Wali Songo yang memberikan dakwah nuansa mempertahankan budaya Nusantara. Ajarannya yang menggunakan seni wayang kulit yang bertahan sampai sekarang. Sisipan Islami yang dibubuhi dengan gaya seni budaya yang sampai sekarang masih meninggalkan bekas bagaimana perjuangan Sunan Kalijaga memberikan syariat-syariat Islam dengan penuh kedamaian lewat seni dan budaya. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa setiap orang bisa berubah dari kegelapan menjadi cahaya, dari seorang perampok Lokajaya menjadi bagian dari Wali Songo. Sehingga kita pun bisa
dari seseorang yang berandal bisa menjadi seorang yang soleh. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa dakwah harus menyentuh hati, bukan memaksa. Fokus dari dakwah adalah hati, bukan dengan paksaan. Dan dari sini pula kita diajari bahwa seni dan budaya bisa menjadi jembatan hidayah. Tradisi bisa menjadi alat untuk berdakwah. Dan Sunan Kalijaga membuktikan bahwa keindahan dan kearifan lokal bisa menjadi pintu masuk bagi cahaya Islam. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini jelas kita memahami bahwa perjuangan Wali Songo bukan hanya target menyebarkan agama Islam dengan nuansa Arabi, akan tetapi bagaimana mempertahankan budaya lokal untuk menjadikannya bernuansa Islami. Dari Sunan Kalijaga juga kita belajar betapa pentingnya mempertahankan budaya Nusantara. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kisah Sunan Kalijaga bukan hanya sejarah, tapi sebuah warisan strategi dakwah yang lembut. Mari kita teruskan semangat beliau, kita teruskan perjuangan beliau dengan berdakwah lewat ilmu, lewat cinta, dan lewat budaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan kisah Islami penuh hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.